Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkit sejarah kepahlawanan Presiden pertama RI Soekarno setelah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh baru di Istana Negara. Pada kesempatan ini juga kami akan menegaskan tentang sejarah kepahlawanan Bung Karno yang perlu penegasan, terutama terkait dengan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, ujar Jokowi dalam video yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden Senin 7 November 2022. Dalam konsideran TAP MPR tersebut disebutkan Bung Karno melindungi tokoh-tokoh peristiwa G30S tahun 1965. Namun tuduhan itu sampai saat ini tidak terbukti karena Soekarno tidak pernah diadili atas dugaan itu. Jokowi menyebut saat ini telah terbit TAP MPR nomor 1 MPR 2003 yang menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967 tidak berlaku lagi dan tidak diperlukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final telah dicabut maupun telah dilaksanakan. Selain itu, Jokowi menyebut di tahun 1986 pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan proklamator kepada Soekarno. Dan di tahun 2012, pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soekarno. Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan, kata Jokowi. Menurut Jokowi, penganugerahan kedua gelar tersebut semakin mengukuhkan pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan serta jasa-jasa Bung Karno. Hal ini menjadi bantahan atas tuduhan bahwa Soekarno melindungi PKI. Pada kesempatan ini juga kami akan menegaskan tentang sejarah kepahlawanan Bung Karno yang perlu penegasan, terutama terkait dengan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Bung Karno tidak pernah mengkhianati bangsa ini dan dia layak menjadi pahlawan bagi bangsanya, mendapatkan aspirasi dan pujian dari Guntur. Bahwa sejarah telah diluruskan kembali. Bahwa Soekarno tidak pernah mengkhianati bangsa ini itu terbukti dalam sejarah. Soekarno dibuang mulai dari pergerakannya, mulai masa mudanya. Soekarno hidupnya untuk bangsa dan dengan tanah airnya, dan dia rela menderita demi kemerdekaan bangsanya. Maka sejarah harus dipulihkan kembali. Pengakuan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan sebuah kelegaan. Karena kita harus mengakui Soekarno-Hatta itu bapak bangsa. Dan Soekarno berperan dalam memerdekakan kita. Ada seorang filsuf yang bernama Arnold Toynbee yang mengatakan bahwa sejarah hanya bisa dilihat dalam rekam jejaknya. Sejarah tidak mungkin dipungkiri dari rekam jejak Soekarno sejak awal masa muda. Dia rela menderita bagi kepentingan bangsanya untuk merdeka. Logikanya, Soekarno nggak mungkin mengkhianati bangsanya. Dan sejarah terbukti. Mengapa Soekarno harus jatuh? Mengapa Soekarno harus menderita? Mengapa Soekarno harus dilupakan dalam sejarah? Karena ada sebuah proses besar, yaitu proses geopolitik, ketegangan timur dan barat. Dan Soekarno menjadi tumbal dari sebuah persoalan besar. Karena negara-negara
yang bekas jajahan Indonesia dan negara-negara itu tidak rela Indonesia mandiri di bidang politik, ekonomi, dan budaya, maka ada rekayasa kudeta terjadi. Dokumen-dokumen CIA membuktikan bagaimana peranan Amerika dalam menjatuhkan Soekarno. Dan riset-riset juga mengatakan yang sama. Tetapi semua itu sejarah tercatat. Tetapi yang harusnya melegakan kita semua, pernyataan Presiden Jokowi, Soekarno berjasa bagi bangsa ini. Maka Soekarno tidak hanya sekedar seorang pahlawan bangsa. Dia adalah tokoh bapak bangsa yang harus diakui dan harus kita kagumi. Maka pikiran-pikiran Bung Karno harusnya juga menjadi pikiran kita semua. Bagaimana bangsa ini mampu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang punya peranan di dunia internasional, dan sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, maka bangsa ini berperan penting dalam menciptakan peradaban dunia dan menciptakan tata dunia baru. Kita bersyukur memiliki Bung Karno dan Bung Hatta, dua proklamator yang dalam sejarah tak bisa dilupakan. Pengalaman pahit menjadi pembelajaran sejarah karena kita tidak memberikan yang terbaik untuk Bung Karno, sehingga Bung Karno harus menderita untuk bangsanya. Tetapi Bung Karno tidak rela bangsa ini terkoyak-koyak, dan tidak rela bangsa ini menjadi bangsa terjajah. Maka kita warisi api Soekarno, bukan abunya. Mari kita kembali meluruskan sejarah bangsa, karena sejarah itu tak bisa dilupakan. Sejarah bisa dilihat dalam rekam jejaknya, dalam pengalaman pergulatan dia, maka sejarah selalu tergores dari setiap orang yang terbuka terhadap dinamika zamannya. Maka apa dikatakan Arnold TV, seorang filsuf sejarah, menjadi bukti bahwa Soekarno tetap dikenang. Dia sebagai pemimpin besar revolusi, tetapi pemimpin besar bagi bangsa-bangsa. Karena lewat Soekarno itulah muncul beberapa, yaitu ratusan negara menjadi merdeka. Karena berkat jasa Soekarno menciptakan Asia dan Afrika yang bersatu untuk mengimbangi dominasi Barat dan Timur, maka alternatif muncul Asia Afrika menjadi jalan bagi negara-negara dunia ketiga untuk merdeka. Soekarno tak bisa dilupakan dalam sejarah pergerakan dan sejarah tergores dalam nurani setiap manusia yang sadar bahwa sejarah milik semua orang yang mencari kebenaran.